Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah Roh Kudus yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mohon pertolongan Roh Kudus agar kami boleh melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Matius 23 ayat 38 dan 39 yang berbunyi, "Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah nubuat tentang rumah penduduk Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tuhan kita Yesus Kristus telah menubuatkan bahwa bangsa Yehuda atau bangsa Israel, umat pilihan Allah Yahweh yang mewarisi dan yang sudah menghuni rumah-rumah di Yerusalem, akan dipaksa keluar dari tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, adalah karena akibat dari tindakan kejahatan mereka di mata Tuhan dengan membunuh para nabi, termasuk menyalibkan Tuhan Yesus di Bukit Golgota yang menyampaikan firman Tuhan agar mereka bertobat dari dosa dan menduakan Tuhan Allah Yahweh itu dengan penyembahan kepada berhala-berhala. Penggenapan atau realisasi dari nubuat Tuhan Yesus itu kemudian telah menjadi kenyataan, di mana umat pilihan Allah Yahweh, Yehuda atau Israel itu dipaksa harus meninggalkan Yerusalem, ibu kota tanah perjanjian itu, dalam kurun waktu selama hampir 2000 tahun. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini mengajarkan dan sekaligus mengajak kita agar kita selaku umat yang beriman percaya kepada Kristus ini jangan sekali-kali pernah hidup meninggalkan Tuhan Allah Bapa yang pada kedatangan yang pertama melalui Natalnya hidup di antara kita, umat manusia, dan hingga sekarang ada berdiam di hati kita. Janganlah kita tolak akan kehadiran Tuhan Yesus itu yang adalah Sang Mesias, Allah yang hidup, yang menghidupi kita. Belajar dari pengalaman kehidupan khususnya umat Yehuda atau umat Israel itu, di mana meskipun mereka tercerai-berai oleh karena pembuangan Babel dan terbuang ke seluruh dunia selama hampir 2000 tahun, akan tetapi Tuhan Allah Yahweh yang adalah Allah Bapa kita itu, Ia tidak pernah melupakan atau meniadakan janjinya. Dia menggenapi atau mewujud nyatakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana dengan cara yang ajaib Tuhan mengumpulkan kembali mereka sebagai suatu bangsa atau negara yang berdaulat, di mana pada tanggal 14 Mei 1948 Tuhan izinkan mereka kembali ke tanah perjanjian dan memproklamirkan negara Israel yang baru. Hanya saja hingga sampai sekarang ini umat Israel itu sendiri sebagai suatu bangsa yang berdaulat masih belum semua mau menerima Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat bangsa mereka itu juga. Mereka secara bersama-sama belum bersatu untuk mau mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Akan tetapi sesuai dengan janji Tuhan Yesus sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali di akhir zaman kelak, Dia masih akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan dengan memberi diri untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Sesungguhnya kelak akan digenapi nubuat Tuhan Yesus bahwa Israel, umat pilihan Allah itu, adalah yang pertama-tama mendapat atau menerima janji keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Mesias Allah yang hidup, tetapi oleh karena kedegilan hati mereka, maka mereka akan menjadi yang terakhir
diselamatkan kelak. Berbahagia dan terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk mengenal, menerima, dan beriman percaya kepada Kristus, sehingga keselamatan dari Tuhan Yesus itu kita boleh peroleh dan miliki meskipun kita bukanlah secara langsung termasuk keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini dengan cara kita harus selalu taat dan setia hidup di dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias Allah yang hidup. Suatu peringatan bagi kita semua adalah, ingatlah dalam Markus 10 ayat 31, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami agar kami jangan lupa untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup ini, untuk memberitakan keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kami ingat juga untuk berdoa bagi mereka yang dalam kondisi menderita akibat berbagai macam sakit penyakit yang dialami mereka, terlebih akibat pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kasihanilah kami semua, kasihanilah mereka, berilah kiranya melalui perawatan para medis, obat, dan perawatan yang digunakan semuanya itu memungkinkan mereka boleh menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.